bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat sendiri katakan, datanglah ke baitnya jemaat dengan pujian ini. Ya, mari puji Dia dengan penuh sukacita, saudara. Bersama-sama bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan haleluya, kita sampai pada nama yang ke-88. Bacaan firman terambil dari Yeremia, pasalnya yang ke-10 ayat 12 sampai 16. Yeremia pasal 10 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Bagian firman Allah ini akan kita baca berbalas-balasan. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu surah ayat ganjil, dan ayat yang ke-16 kita bacakan bersama-sama. Mari dengan hormat saya jemput kita bangkit berdiri dan kita bacakan secara berbalas-balasan bagian firman yang terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-10 ayat 12 sampai 16, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Bersama-sama, tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan semesta alam. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Relakan saya baca ayat 16 dalam bacaan hari ini, karena di dalamnya ada nama Yesus Kristus Tuhan kita, nama yang ke-88. Ayat 16 Yeremia 10, sekali lagi demikian firman Tuhan. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan semesta alam. Garis bawahi kalimat yang menarik ini, kalimat yang berbunyi dia yang menjadi bagian Yakub. Dia yang menjadi bagian Yakub, dalam bahasa Inggrisnya terjemahannya lebih bagus. Bunyinya begini, the portion of Jacob. He is the portion of Jacob, artinya dia porsi dari Yakub. Kata porsi mungkin lebih gampang kita mengerti. Bahagian mungkin a part, tetapi kalau portion, porsi. Bahasa Inggrisnya menyebutnya bukan a part of Jacob, tapi portion of Jacob. Jadi kata porsi berarti Yesus Kristus itu porsi bagi kita. Yakub berbicara tentang turunan Israel. Yakub berbicara tentang umat pilihan Tuhan. Sedangkan kita ini bukan keturunan Yakub, turunan Ibrahim, turunan Abraham, Ishak dan Yakub, Israel rohani.
Jadi kalau dibilang dia he is the portion of Jacob, artinya dia porsi dari orang percaya. Jadi siapakah porsi kita itu? Yesus Kristus, itulah porsinya kita. Jadi karena itu hari ini bertalian dengan namanya yang ajaib dan mulia ini, the portion of Jacob, atau the portion of Israel, atau the portion of the believers, orang-orang percaya. Jadi Yesus menyandang predikat bagian Yakub yang berbicara tentang dirinya sebagai harta kesayangan kita. Yesus Kristus itu hartanya kita. Mobil bukan harta kita yang paling mahal, walaupun mobil kita perlu. Rumah mewah bukan harta kita, walaupun kita perlu untuk membuat kita berteduh dari lebatnya hujan dan teriknya matahari dan dinginnya malam yang menyengat tulang belulang kita. Tetapi siapa harta kita, siapa porsi kita? Yesus Kristus namanya. Dia berkata, di mana ada hatimu, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Itu sudah otomatis. Kalau dunia ini menjadi harta kita, maka pada dunialah hati kita ada. Pada dunialah pikiran kita ada. Pada dunialah segala energi, segala kewibawa, kuasa, talenta kita arahkan. Tapi kalau Yesus Kristus itu porsi kita, harta kita, maka pada dialah hati kita terpaut, pada dialah pikiran kita terpaut, pada dialah berkiblat segala sesuatu yang dipercayakannya pada kita dalam hidup sementara ini. Tergantung apa adalah porsi kita. Kalau dunia ini bahagian kita, porsi kita, gak heran kalau cara dunialah kita berpikir, cara mengambil keputusan dunialah kita ambil. Cara orang-orang dunia berpikirlah kita berpikir. Tapi karena dunia bukan porsi kita, kenapa kita berpikir pola orang dunia berpikir? Kenapa kita mengambil langkah cara orang dunia mengambilnya? Karena porsi kita adalah Yesus Kristus, maka cara Yesus Kristuslah kita berpikir. Cara Yesus Kristuslah kita melihat dan menanggapi sesuatu. Cara Yesus Kristuslah kita mendengar sesuatu dan mengambil kesimpulannya. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal dalamku. Apakah ungkapan itu? Dia mengatakan Kristuslah porsiku, Kristuslah bahagianku. Hari ini kuhadirkan harta termahal bagi saudara. Tidak usah dibayar, gratis tanpa bayar. Harta dari dunia kau harus membayarnya. Tetapi harta dari surga gratis, hanya menerimanya dengan percaya. Menerimanya dengan menyerahkan diri sepenuhnya bulat dalam tangannya. Karena itu hari ini kita percaya Yesus Kristuslah porsi kita. Kita ucapkan sama-sama dulu 1, 2, 3. Yesus Kristus porsi kita. Dengar dulu, kalimatnya bagus dulu baru kita ulangi. Yesus Kristus porsi kita. 1, 2, 3. Yesus Kristus porsi kita. Itu secara menyeluruh. Sekarang ganti lebih spesifik lagi. Yesus Kristus hartaku. 1, 2, 3. Yesus Kristus hartaku. Kalau Tuhan menjadi harta kita, apa yang harus kita takutkan? Yang termahal saja sudah menjadi milikmu. Apatah lagi cobaan yang murah yang bernama makan, minum, dan pakai. Apalagi yang lebih murah dari itu yang bernama sebuah rumah untuk aku kontrak. Apalagi yang lebih murah dari itu yang bernama cuma sepiring nasi dan sepotong lauk yang bernama ikan sepotong, ayam sepotong, bebek sepotong. Apalagi yang ingin kau potong, silakan. Haleluya. Rasul Paulus berkata, jika Allah tidak menyayangkan anaknya dan memberikannya kepada kita, masakan yang lain-lain tidak diberikannya. Yang mahal saja bisa. Yang mahal saja sudah menjadi milik kita, yaitu Yesus Kristus yang termahal. Apalagi yang murah-murah, yang lebih dari murah dari itu. Kadangkala saya berkelakar, saya katakan,
Mata yang mahal saja Tuhan bisa beri. Masakan kacamata yang murah melengkapi mata untuk membaca firman-Nya. Masakan dia tidak sanggup memberikannya. Logikanya nggak masuk. Haleluya. Kalau hidung yang mahal saja Tuhan bisa kasih, masakan selampe yang murah untuk membersihkan ingus yang keluar dari hidung, masa tidak disediakannya? Kalau perut yang mahal saja Tuhan bisa memberikannya, apatah lagi cuma semangkok capcay untuk menghentikan orkes Melayu bermain di dalam kampung tengah alias perut itu sendiri, masakan tidak sanggup diberikannya. Haleluya. Ia adalah harta, ia adalah bahagian pusaka kita. Mazmur 16 ayat 5 berkata begini, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Dengar kalimat indah ini sekali lagi, Mazmur 16 ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Kalimat pemazmur ini membuahkan dua pokok pemikiran. Yang pertama, bukan saja dia mengakui bahwa Tuhan itu porsinya, bagiannya, warisannya, tetapi juga dia mengakui hal kedua, bahwa bahagian takaran yang ada padamu itu juga adalah telah Tuhan undi, Tuhan tetapkan, Tuhan wujudkan kepadanya. Jadi dalam menghayati ini bukan saja kita mengakui Tuhan itu warisan kita, porsi kita, bagian kita. Tapi apa yang ada pada kita pun merupakan bagian dan porsi yang Allah telah tetapkan masing-masing menurut anugerah, kekuatan dan rahmat serta anugerahnya. Tidak ada alasan bagi kita untuk iri hati dengan pendeta yang lain, karena tiap-tiap kita diberikan karunia dan anugerah. Porsi kita masing-masing sepertinya sudah diundi dan ditetapkannya. Karena itu dalam perumpamaan talenta dalam Matius 25 dikatakan di sana, satu orang diberikan 5, satu orang diberikan 2, dan satu orang diberikan 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi pemazmur mengakui bukan saja Tuhan itu pusakanya, warisannya, pialanya, tetapi juga apa yang telah ditetapkan pada dirinya itu harus diterima sebagai bagian ketetapan, bagian porsi yang Allah telah berikan pada masing-masing kita. Kalau kita mengerti semacam ini, tidak ada gosip di antara kita. Tidak ada semacam iri hati, culas, dengki. Tidak ada akar pahit di antara kita. Kenapa kita mesti iri dengan orang lain kalau dia maju? Kenapa kita mesti panas hati dengan orang lain? Sedangkan orang jahat saja kita tidak boleh panas hati dengan dia. Apalagi teman sendiri, sama-sama anggota GBI Mawar Sarun, sama-sama anak Tuhan yang menjadikan Kristus Tuhan, menjadi Roh Kudus penolong, menjadi Allah Bapa di surga sasaran hidup beriman, dan surga merupakan akhir tujuan perjalanan kita. Alasannya nggak ada untuk kita mesti iri hati. Alasannya tidak ada untuk kita bisa mau menjegal orang lain. Gak perlu. Karena yang menakar rezeki itu, yang menakar porsimu dan porsiku, bukan kita, tetapi Dia yang merupakan harta terbesar kita, yaitu Yesus Kristus yang menyandang nama The Portion of Jacob, bagian dari Yakub. Haleluya, ia adalah harta dan bagian kita dalam tantangan yang bagaimanapun. Jangan dia saja menjadi bagian kita pada waktu everything is alright, pada waktu segala lancar, semua urusan beres, Tuhan pialaku, Tuhan bagianku. Jangan begitu bos. Tapi dalam keadaan yang bagaimanapun. Hari Selasa yang lalu saya pergi ke Semarang untuk berkhotbah dan memimpin KKR dan berceramah bagi para pendeta GBI di seluruh Jawa Tengah dan daerah khusus Yogyakarta. Hampir ratusan pendeta hadir karena memang itu kewajiban. Karena peraturan mengatakan barang siapa yang tidak menghadiri persidangan majelis daerah dalam 2 kali berturut-turut dikenakan sanksi.
Kecuali Anda tidak hadir dengan alasan cukup kuat. Misalnya istrimu melahirkan. Misalnya kau mengalami usus buntu dan harus dioperasi. Tapi kalau kau tidak hadir tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, 2 kali berturut-turut saya kau tidak hadir, dikenakan sanksi. Jadi saya hadir, semua pendeta, PDP, PDM dan PDT hadir. Saya berikan ceramah dan berkhotbah KKR walaupun cuma 1 malam. Karena mereka bilang, Pak, walaupun 1 hari saja Pak, udah luar biasa buat kami Pak. Saya sampai di sana dan kembali diingatkan tentang satu peristiwa yang terjadi di Semarang. Seorang pendeta yang cukup dikenal di kota Semarang, punya gereja beberapa yang cukup besar, lagi lewat dengan mobil, ditempelkan bom ke mobilnya. Jadi dia jalan bawa mobil tanpa tahu bom sedang dilengketkan pada mobilnya. Dan begitu dia masuk ke basement dari gedungnya itu, bomnya meletus. Lepaslah pintu-pintu mobil dan istrinya buntung kakinya dua-dua. Begitu buntung kaki, gak lama rumahnya terbakar. Tidak lama keponakannya meninggal. Sepertinya persoalan itu beruntun. Tapi kalimat yang indah dari pendeta ketua majelis daerah yang menjemput saya di airport sementara jalan bercerita ini. Dia bilang, tetapi pendeta dan istrinya senantiasa memuji Tuhan. Tuhan menjadi piala mereka dalam keadaan yang bagaimanapun. Banyak kali kita tidak jadikan Tuhan itu harta kita dalam keadaan yang bagaimanapun. Kadangkala harta yang mahal ini kita lepaskan hanya karena sepiring kacang merah. Seperti yang diperbuat oleh Esau kepada Yakub. Dia berkata, apalah gunanya harta kesulungan ini bagiku? Sepiring kacang merah lebih mahal. Biarlah kita menjadikan Yesus Kristus harta kita dalam keadaan yang bagaimanapun. Haleluya, jangan melepaskan harta ini hanya karena kedudukan. Jangan lepaskan harta ini hanya karena senyuman seorang pria atau wanita yang tidak seiman, yang kau lagi jatuh cinta padanya sampai cintamu naik ke ubun-ubun. Lebih baik kau melajang sampai tua, sampai mati, asal Yesus Kristus menjadi harta dan pialamu, jauh lebih baik. Bahkan biar pada peti jenazahmu tertulis, orang ini mati dalam keadaan lajang dan Kristus menjadi pialanya. Haleluya. Dengarkan baik-baik adik-adikku yang masih muda-mudi. Zaman kita ini zaman edan. Zaman kita ini zaman di mana tantangan iman berkadar tinggi. Jangan kau lepaskan harta yang satu ini hanya gara-gara seorang pria, seorang wanita, sedikit pangkat dan kedudukan yang semuanya cuma batasannya sampai pada lubang kubur. Kau tidak bisa bawa hartamu lewat dari lubang kubur karena Tuhan tidak memerlukannya. Karena dia lebih kaya dari siapapun. Kepintaran dan gelarmu di muka dan di belakang nama, saking panjangnya, kertas HVS tidak mampu memuatkannya. Haleluya. Biarlah kita tidak lepaskan harta ini, the portion of Jacob, hanya gara-gara hal-hal lahiriah. Mazmur 73 ayat yang ke-26 berkata begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dengarkan saya baca ulang Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Pemazmur berkata,
sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, bagianku, porsiku tetaplah Allah selama-lamanya. Jangan penyakitmu membuat kau lepaskan Tuhan dari genggaman iman. Jangan hanya karena masalah rumah tanggamu kau menghujat namanya. Jangan hanya gara-gara sesuatu yang bikin dagingmu habis karena kau langganan rumah sakit, membuat kau lepaskan dia dan berkata, sampai di sini kau menjadi hartaku. Jangan hanya gara-gara persoalan yang bikin hatimu risau, membuat kau gundah gulana, membuat kau berkata kepada Tuhan, sampai di sini kau menjadi harta dan bagianku. Tapi pemazmur berkata, biar dagingku habis dan hatiku lenyap, tapi kaulah tetap bagianku sampai selama-lamanya. Jangan pencobaan membuat kau ragukan Tuhan. Dia tidak turun tahta gara-gara banyaknya persoalan hidup ini. Tuhan tidak turun tahta hanya gara-gara kuasanya Osama bin Laden lebih besar daripada kuasa-kuasa lain. Tapi dia ada tetap pada tahtanya dan mengatur segala sesuatu dengan kebijaksanaannya. Dan malaikat tetap berkata, Holy, Holy the Lord God Almighty. Kudus, kuduslah Tuhan serwa sekalian Allah. Haleluya. Apa yang ia miliki adalah milik kita. Kalau dia porsiku, bagianku, hartaku, itu berarti apa yang dia punya adalah menjadi milikku juga. Anda dan saya pasti tidak meragukan apa yang Tuhan punya. Langit dan bumi punya dia. Segala kuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi berada dalam tangan. Karena itu sukar apa bagi dia untuk memberikan sekelumit kuasanya bagi kita. Sukar apa bagi Tuhan memberikan sekelumit hartanya bagi kita untuk menikmatinya, untuk kebesaran dan kemuliaan namanya. Selalu berkali-kali saya katakan, Tuhan tidak kekurangan metode, tidak kekurangan cara, tidak kekurangan sarana untuk mewujudkan kebesaran kuasanya dalam genggaman tangan kita. Haleluya. Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 7 berkata, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dengar saya baca ulang Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kita ahli warisnya. Apa yang ia miliki, ia wariskan kepada kita. Bayangkan. Karena itu adakah kekurangan bagi seorang yang beriman kepada Tuhan? Tidak mungkin. Adakah susah begitu rupa sampai kita harus ulurkan tangan mengemis? Jika kita ini anak Tuhan, tidak mungkin. Alkitab dengan tegas berkata, singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak kekurangan barang apapun. Asal kau penuhi rumusan berkat. Asal kau penuhi rumusan bagaimana Allah membuka tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkatnya padamu sampai engkau tidak sanggup menadahnya. Dan salah satunya adalah dengan jalan mengembalikan persepuluhan miliknya. Peti di depan dan di tengah sanalah wujud daripada kita ditantang dan diminta untuk mengembalikan rumusan bagaimana Allah memberkati kita. Karena kita membawa perpuluhan bukan untuk Allah menjadi kaya. Dia tidak butuh apa-apa. Tapi yang dia butuh di balik perpuluhan itulah pengakuan.
Karena mengembalikan persepuluhan adalah sebuah pengakuan, sebuah proklamasi yang diproklamirkan bahwa kaulah pemilik dan pemberi segala karunia. Yang aku dapat ini daripadamu, itulah arti perpuluhan itu. Tuhan, ini punyamu bukan punyaku. Itulah bahasa perpuluhan yang tanpa bunyi. Tapi kalau kau tidak mengembalikan persepuluhan, berarti kau tidak mengakui bahwa yang kau dapatkan itu dari tangannya. Yang kau terima itu dari tangannya. Dia tidak butuh perpuluhan, tapi dia butuh tindakan di balik perpuluhan itu. Tindakan pengakuan. Manusia saja akan senang luar biasa kalau kita mengakui bahwa jasanya lah yang telah memungkinkan kita ada. Orang tua tidak tuntut banyak dari anak-anaknya. Saya sudah bilang sama ibu berkali-kali, sayang jangan tuntut banyak dari anak-anak, nanti kita kecewa. Nanti kita menyesal melahirkan mereka. Kalau dia sudah besar, dia mesti urus lakinya, dia mesti urus bininya, dia sudah menikah, biarin, memang begitu. Firman Tuhan berkata, hendaklah orang meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istri. Dia mesti lebih sayang bininya dari sayang kau sebagai ibunya. Jangan kau bersungut. Dia mesti lebih sayang lakinya daripada sayang aku, bapaknya. Aku tidak boleh bersungut. Kita mesti siap untuk beralam keadaan sendiri. Karena memang kita juga datang sendiri kok. Dia adalah segala-galanya bagi kita. Dia harta satu-satunya. Haleluya. Langit dan bumi miliknya, segala lautan punyanya, dan segala isinya pun miliknya. Jadi indah sukar Tuhan memberkati kita. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Kita ahli warisnya, kita adalah miliknya, anaknya. Haleluya. Jadi kalau kita hidup dengan kecukupan itu wajar. Tapi hidup limpah itu merupakan targetnya. Haleluya. Doa Yabes masih ingat, berkatilah aku berlimpah-limpah. Berkati aku berlimpah-limpah. Harus limpah, bukan untuk gagah-gagahan kelimpahan itu, supaya kita bisa membantu pekerjaannya. Jadi saudara sekalian, luar biasa. Kurang apa lagi Tuhan sama kita. Sekarang dia bahagian kita, milik kita. Kita menjadi warisnya, luar biasa. Jadi biarlah dia menjadi harta satu-satunya bagi kita. Dan tidak ada lagi yang lain yang menandinginya. Ayat 6 dalam bacaan hari ini dari Yeremia 10 ayat yang ke-6 berkata, tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Tidak ada yang sama. Kalau dia masih sama dengan yang lain, boleh kita hompimpa layung gambreng. Tapi karena tidak ada yang sama, jangan ragu-ragu lagi terhadap Tuhan. Saudara harus serahkan diri sungguh-sungguh. Jangan ragu-ragu. Mau bertobat masih mikir-mikir. Mau baptis masih mikir-mikir. Apalagi sih yang dipikirin? Anak kecil aja bilang, emangnya gua pikirin? Anak kecil aja gak mau pikirin. Dia ambil langkah. Percaya, serahkan diri sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus bagian Yakub, the portion of Jacob, menggambarkan bahwa umatnya adalah harta kesayangannya. Dia bukan saja harta kesayangan kita, tapi kita pun merupakan harta kesayangannya. Ayat 16 tadi dalam bacaan hari ini Yeremia 10 berkata, tidaklah begitu, dia yang menjadi bagian Yakub. Sebab dialah yang membentuk segala-galanya. Dan Israel adalah suku miliknya. Garis bawahi, dan Israel adalah suku miliknya. Sekali lagi, dan Israel adalah suku miliknya. Yakub dan Israel merupakan satu rentetan. Karena dari Yakublah lahir satu bangsa yang bernama Israel.
Lihat ribuan tahun yang lalu waktu dia mau pulang bertemu dengan abangnya Esau, dia menyingkir ke kali Yabok dan di sana dia berdoa semalam-malaman dan malaikat mematahkan kakinya karena pergumulan itu luar biasa, pergulatan itu luar biasa, dan dia berkata, namamu aku robah, bukan sekarang lagi Yakub tapi Israel. Di atas disebut bagian Yakub, di bawah ditekankan tentang milik umatku adalah Israel. Berarti dia sedang berbicara tentang bagian Yakub, berarti dia pun mengklaim dirinya bahwa umatku adalah milikku, biji mataku, orang khusus di hatiku. Dia mengidentikan dirinya dengan gerejanya, dengan umatnya. Kalimatnya kepada Saulus di Tarsus berbunyi, dan di pintu Damaskus berbunyi, Saulus, Saulus, mengapa gerangan engkau menganiayakan aku? Yang Saulus aniaya adalah gereja, tapi Kristus mengatakan yang Saulus aniaya adalah dirinya. Berarti dirinya diidentikan dengan gerejanya, karena gerejanya hartanya, miliknya, satu dengan dia, bagian dari dirinya. Nah, hebat kan? Kalau kita ini hartanya Tuhan, kan berarti kita orang istimewa di mata Tuhan. Jangan kau melihat dirimu seperti orang yang tidak punya arti apa-apa. Kalaupun kau cuma orang biasa, ibu rumah tangga saja yang biasa, yang tidak ada penghargaan dari siapa-siapa, bukan soal. Karena penghargaan dari Allah lah penghargaan yang tertinggi. Pulang dari sini, dari ibadah kita, pekerjaan pertama berdiri dulu di muka kaca dan bilang, hei kau orang hebat di mata Tuhan, walaupun rambutmu penuh ketombe. Haleluya. Berdiri di muka kaca dan bilang, kau orang hebat, walaupun kau ke gereja cuma pakai sendal lebit. Haleluya. Harus merasa bahwa kita ini hartanya Tuhan. Tuhan Yesus tadi berkata, saya ungkapkan, di mana ada hartamu, di situ ada hati. Hartanya Tuhan bukan indahnya kuntum bunga. Hatinya tidak terpaut ke sini. Sekarang ini ada ikan yang mahalnya luar biasa, ikan lohan. Lohan ya. Lu ilah namanya aja kayak dari Shanghai. Ikan lohan katanya. Menurut cerita di koran, ikan lohan bisa nilai sampai 1 miliar seekor. 1 miliar. Udah bisa bangun gereja berapa buah itu. Ikan seekor yang bernama lohan punya nilai 1 miliar. Karena ada badannya, ada tulisan seperti letter-letter dari Tiongkok gitu. Tapi dengar, hati Tuhan tidak terpaut pada ikan lohan. Cuman orang yang memperdagangkannya saja hatinya terpaut di situ. Tapi Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Lalu hati Tuhan terpaut kepada siapa? Kepada itu tiulan boru napi tepul. Yang walaupun penampilannya kurang seberapa. Kalau kita sudah dengar macam begini kan, kita bilang, aku nih hartanya Tuhan. Luar biasa kan? Karena itu Tuhan tidak kekurangan cara untuk memuliakan miliknya, meninggikan hartanya. Dalam Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 19, Rasul Paulus menggambarkan 4 cara di mana Allah bisa memuliakan miliknya. Efesus 1 ayat 18 sampai 19, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dalam ayat-ayat ini dari ayat 18 sampai 19 Efesus 1
Rasul Paulus menggambarkan 4 cara Allah memuliakan kita sebagai miliknya. Dia tidak mau namanya dicaci maki orang di dalam kita. Dia tidak mau namanya dihina-hina karena kita, di mana orang berkata, mana Allahmu? Mana yang katanya kau berkata dia bisa belah laut Kulsum? Mari kita tempuh 4 langkah ini supaya kita melihat Tuhan memuliakan kita. Hal yang pertama kata ayat ini, yaitu dengan jalan Dia membuat mata hati kita terang. Kalimat pendahuluan berkata, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Inilah cara Tuhan memuliakan seseorang, yaitu dengan jalan membuat mata hatinya terang. Sebab mata hati teranglah membuat manusia menjauhkan dirinya dari dosa. Karena dosa membawa malu, dosa membawa sengsara, dosa membawa kehinaan dalam diri manusia yang berkepanjangan. Dan dengan mata hati yang teranglah manusia bisa tahu ini baik, ini jahat, ini kudus dan ini najis. Mata hati manusia teranglah, maka dia bisa melihat kehendak Tuhan dan mana kehendak iblis. Dengan mata hati yang teranglah orang bisa tahu ini jalan lebar dan ini jalan sempit. Ini jalannya yang menuju kepada kebahagiaan, kesentosaan dan hidup kekal. Dan ini membawa kepada penderitaan, sengsara dan kematian yang kekal. Rasul Paulus berkata, jika aku memberitakan Injil ini dan tertutup bagimu, aku tahu satu hal, yaitu penghulu dunia ini, iblis, telah membutakan mata hati. Biasanya kita lihat ada orang yang bunuh orang lain, kita bilang matanya gelap. Kenapa istilah mata gelap dikaitkan kepada si pembunuh? Orang-orang yang melakukan tindakan kriminalitas, kita berkata mata hati orang itu gelap. Kenapa? Mata yang gelap, siapa mampu membukakannya? Kursus di manakah bisa membuka mata hati orang yang gelap? Hanya Tuhan mampu melakukan itu. Karena itu percuma kau marah-marah dengan suamimu, pecahkan gelas, pecahkan piring, pecahkan kaca nako, baju pengantin kau gunting, kau bakarin, gak ada guna semua itu. Kau pikir dengan begitu suamimu berubah? Gak mungkin. Karena perubahan hati seseorang itu bukan karena baju yang digunting, gelas yang dipecahkan, kaca nako yang dibeli mahal-mahal, dihancurin semuanya, beli lagi. Dengar itu, bawa dia ke gereja Mawar Saron. 3 kali dia dengar firman Tuhan saja, aku beri jaminan dalam nama Yesus Kristus, dia berubah. Karena yang rubah manusia cuma tangan Tuhan yang tidak kurang pendek itu. Kalau dia menjamah hati, pembunuh bisa berubah jadi pendeta. Kalau dia jamah hati, pencuri bisa berubah menjadi pembawa kantong kolektif. Kalau dia jamah hati, haleluya, orang yang hatinya dingin sekaku es bisa berubah menjadi gunung Merapi yang menyala-nyala, siap meletus. Haleluya. Tuhan sajalah yang bisa buka mata hati orang. Dan kalau hati kita terbuka dan terang, lancar hidup ini. Kemuliaan lepas kemuliaan kita melihat, berkat lepas berkat mewarnai kita, karena mata hati kita terang. Tapi kalau mata hati kita gelap, uang majikan kita tilap, dan PHK lah kita. Kalau mata kita gelap, maka barang yang bukan rezeki kita ambil, maka penjaralah menjadi bagian kita. Karena itu mata yang terang merupakan cara Allah memuliakan miliknya. Hal yang kedua, pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Dikatakan pengharapan, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Semua kita dipanggil Tuhan untuk percaya kepadanya. Ada nyanyian yang berkata, Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil. Tuhan panggil orang berdosa.
Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil, Tuhan panggil orang berdosa. Tuhan panggil orang berdosa. Semua kita dipanggil. Nah, aku lagi setelah jadi pendeta dipanggil dalam panggilan, calling within calling. Dipanggil dalam panggilan. Nah, semua kita dipanggil. Dan panggilan kita tidak perlu spektakuler, ya kan? Dalam pengertian genteng rumah copot 3, eternit lepas 2, sinar besar pak pas di jidat. Dan suara Tuhan Allah menggeletar sampai pohon sukun tumbang 2, pohon mangga ikut-ikutan. Nggak perlu. Semua kita dipanggil, kadang-kala lewat traktat sepotong yang di tong sampah kita jumpai. Kita baca traktat itu, hati kita menggeletar-geletar, air mata terturah, kita cari pintu gereja. Nah, karena itu pengharapan akan panggilan Tuhan itu dahsyat. Supaya kau mengerti, katanya, pengharapan apakah dalam panggilan. Kalau Tuhan panggil seseorang kan pasti ada maksudnya kan. Gak panggil sembarang, sini. Kalau kita udah datang, kita dibongongin aja, didiamin aja, nggak ada. Umpama nih habis kebaktian nih, ini baru umpama. Ini cuma baru umpama, mudah-mudahan dia terjadi. Ini baru umpama. Saya lagi pegang-pegang tangan, lalu seorang datang begini, Pak Pendeta, ini surat resmi dari negara, Bapak dipanggil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Umpama, ini cuma baru umpama. Tuh bila kan saya tanya-tanya dalam hati, jangan-jangan saya jadi menteri agama nih. Iya dong, masa saya jadi kepala kehakiman? Nggak mungkin. Itu Pak Hotma punya urusan, masa saya. Tapi kalau menteri agama, kayaknya ada potongan. Ini cuma baru umpama. Ini baru umpama. Haleluya. Itu kan pasti, kalau beliau panggil saya kan pasti ada maksud. Gak mungkin saya sampai ke istana nunggu dari terbit matahari sampai pada masuknya. Bengong aja, gak mungkin. Semua sudah ada protokoler kan. Pak Yakob akan dijemput oleh si A, dibawa ke ruangan ini, tunggu 5 menit, Ibu Mega muncul, lalu ngomong sekian menit, saya diantar lagi makan siang. Sudah begitu surat keputusan pun turun lah. Pasti ada. Lah kalau manusia saja protokolernya ada, masa Tuhan Allah kalah sama manusia? Ayo, Tuhan Allah panggil kita, masa nggak ada tujuan kumaha ya teh si barudak eta? Pasti ada dong. Wah, masa Tuhan panggil seseorang dibiarkan nganggur? Tuhan panggil dengan sasaran, ini kau kerjakan. Bantuannya ini, targetnya itu, dan kalau hasilnya pasti kau dapatkan sebagian. Beres toh. Kau ambil 90, 10% pulangin kepada aku sebagai pemiliknya. Beres toh. Lah gampang sekali kan? Tuhan Allah kasih tahu ini, caranya ini, sarananya ini. Targetnya itu, kau ambil 90%, 10% kau pulangkan kepada aku sebagai pengakuan bahwa akulah segala-galanya. Tapi kita enggak, ambil 100%-nya. Tuhan Allah bilang sampai di sini masa janji. Makanya begitu naik mentok. Ya kan? Mentok. Karena Tuhan Allah tidak diakui. Saya. Tuhan Allah bilang tunggu lo tanggal mainnya lo. Pengharapan dalam panggilan Tuhan. Itulah cara Allah mengangkat kita. Allah memuliakan seseorang lewat panggilannya. Dan pada panggilan Tuhan itulah kita taruhkan harap dan iman kita. Kita nggak taruh harap kita pada apa yang sedang terjadi dan akan terjadi, masa bodoh biarin. Apa pada kita yang mampu kita kerjakan, di luar jangkauan kita, beyond our reach. Tetapi Tuhan yang panggil. Pada panggilan Tuhanlah aku taruhkan harapku. Dan kalau dia panggil, luar biasa berkat yang disiapkan di balik panggilan itu.
Hal yang ketiga kata Rasul Paulus dikatakan dalam kalimat berikutnya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Berarti berkat yang ketiga untuk Allah orbitkan dan muliakan kita ialah kekayaan dan kemuliaan yang ditentukannya bagi kita. Bayangkan betapa kayanya kemuliaan Tuhan yang ditentukannya kepada kita. Dia nggak berbunyi betapa pas-pasannya kemuliaan yang ditentukannya bagi kita, tapi betapa kayanya, limpahnya, abundantly. Kristus berkata, aku datang supaya domba-dombaku memiliki hidup dan memilikinya secara berkelimpahan, baik tubuh, jiwa, dan roh. Inilah cara Tuhan memberkati kita, cara Tuhan memuliakan kita, cara Tuhan mengangkat dan merubah nasib kita, cara Tuhan mengangkat kita jadi kepala, cara Tuhan membuat kita naik dan bukan turun, yaitu dengan jalan menyediakan kekayaan kemuliaan yang diuntukkannya bagi mereka yang kudus, kata Tuhan. Hal yang keempat yang Allah siapkan untuk memuliakan kita, miliknya, harta kesayangannya ialah betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dan dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Aduh, kalimat menarik ini indah. Dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Berarti kuasa Tuhan itu dahsyat, hanya berlaku bagi orang yang percaya. Atau dengan lain bahasa, jika kita percaya, kita akan melihat betapa besarnya kuasa Tuhan itu. Kuasa Tuhan yang besar hanya berlaku bagi kita yang percaya. Mari ku jabarkan sederhana lagi, berarti iman kita menentukan kadar besar kuasa Tuhan. Jika kita percaya kecil, kecil pula kuasa Tuhan. Jika kita percaya sedang, sedang pula kuasa Tuhan. Jika kita percaya besar, besar pula kuasa Tuhan. Jika kita percaya amat besar pula kuasa Tuhan. Berarti iman kita menentukan porsi kita. Porsimu kecil, tergantung imanmu. Imanmu kecil, porsimu kecil. Imanmu sedang, porsimu sedang. Imanmu besar, porsimu besar. Imanmu amat besar, porsimu amat besar. Tuhan menakar kita berdasarkan iman kita. Jika kau bilang, mana mungkin, maka Allah menyatakan ketidakmungkinannya. Tapi kau berkata, mungkin, maka Allah menyatakan kemungkinan yang satu lepas kepada kemungkinan yang lain, 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 dan kau melihat kerentetan kemungkinan. Haleluya. Jika kau berkata Tuhanku sanggup, maka Allah nyatakan kesanggupan yang satu kepada kesanggupan yang lain, kepada kesanggupan yang lain, dan kau lihat rentetan kesanggupan Allah. Tapi kalau kau bilang, mana mungkin bro, dunia lagi resesi. Mana mungkin bro, dunia lagi susah. Tahan terus. Tahan di situ dengan kau punya kesusahan-kesusahan. Bilang begini, walaupun dunia susah, tapi Tuhanku sanggup menghibur aku di tengah-tengah kesusahan. Maka kau akan melihat penghiburan yang satu lepas kepada penghiburan yang lain, lepas kepada penghiburan yang lain, dan kau lihat rentetan penghiburan. Begitu bos, hidup beriman itu. Kalau nggak mengapain kita beribadah, kalau cuma datang kemari pulang, datang kosong pulang kosong, datang lama pulang lama, buat apa? Lebih duduk nonton televisi di rumah. Tapi kalau kau datang kemari untuk mendapatkan sesuatu, ini tempatnya. Tiap minggu kau datang, Tuhan ada di sini dan akan mengerjakan perkara-perkara besar dan baru. Selalu, setiap hari. Setiap hari saja Tuhan kasihkan perkara baru, apalagi seminggu sekali. Haleluya. 7 hari dipadukan perkara barunya dan dilemparkan kepadamu dalam ibadah. Haleluya.
Kristus yang kita sembah Tuhan yang dahsyat, yang penuh dengan kuasa. Dia akan nyatakan kekuasaannya. Besar kekuasaan Tuhan bagi mereka yang percaya. Perkara-perkara besar akan kita saksikan di lokasi ini. Karena aku percaya akan kesanggupan Tuhan. Aku taruhkan imanku kepada kesanggupannya. Aku tidak taruhkan imanku kepada apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, apa yang aku rasa. Tetapi kalau pada Tuhan dan kesanggupannya, sudah tidak salah lagi. Orang benar hidup karena percayanya. Percaya kita menentukan nasib kita. Bagaimana nasibmu nanti tergantung percayamu. Tuhan sudah bereskan semua. Sudah tidak lagi yang Tuhan sayang di tangannya. Dia sudah berikan semua. Yang terbaik anaknya sudah diberikan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah berikan yang terbaik dari pihak dia. Sekarang yang terbaik dari pihak kita harus kita berikan. Apa yang terbaik dari pihak kita? Percaya saja. Mudah toh? Kalau Tuhan tuntut yang lain di luar percaya, aku belum sanggup mengerjakan. Coba kalau Tuhan tuntut pintar, orang pintar doang, kita semua yang gak tamat SD bagaimana? Kalau Tuhan tuntut yang lain di luar percaya, maka tidak ada seorang pun mampu meraihnya. Tapi karena Tuhan tuntut percaya, orang bodoh bisa, orang pintar bisa, orang kaya bisa, orang miskin bisa, yang tinggal di gubuk reot bisa, yang tinggal di rumah gedongan pun juga bisa, yang jalan kaki bisa, yang naik helikopter juga bisa. Haleluya, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Chao Shekuang, seorang pendeta dari Tiongkok. Ini mereka pendeta-pendeta yang datang dari Tiongkok Utara. Johnson, Chao Shekuang, siapa lagi, Watchman Nee. Ini pendeta-pendeta Tiongkok kaliber dunia yang menggemparkan dunia. Sekarang mereka sudah bersama Tuhan. Tapi kesan-kesan iman yang mereka tinggalkan cukup canggih. Salah satu kesan saya dengan Chao Shekuang ialah setiap dia berkhotbah dia bawa alat peraga ke mimbar. Kadang-kadang dia pikul peti mati, dia bawa ke mimbar. Dan dia lewat peti mati dia berkhotbah. Nyanyian yang paling populer dari Chao Shekuang ialah kosong ya kosong, kosong ya kosong, semua kosong, salib tak kosong, kosong ya kosong. Boleh nyanyi. Kosong ya kosong, semua kosong, salib tak kosong, semua kosong. Sudah baca di sini, semua kosong. Baca bagaimana Alkitab berkata bahwa semua kesia-siaan, semua kosong. Hanya salib Yesus Kristus yang tidak pernah kosong. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-14 dalam bacaan Yeremia 10 tadi, setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu tahu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Ayat 15, semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Semuanya adalah kesia-siaan, semuanya adalah kosong. Semuanya sia-sia itu kan kosong. Salib Yesus Kristus tidak kosong. Kenapa Om Pendeta? Karena di dalamnya ada kekuatan kuasa Allah. Kekuatan kuasa Allah lah yang menciptakan kosong menjadi berarti ada apa-apa. Firman Tuhan berkata dunia ini diciptakan dari semua yang kosong. Tadinya kacau balau, kosong. Lalu Tuhan Allah berfirman, dari kekosongan jadilah terang. Maka muncullah terang, matahari dan bulan pun muncul dan bintang-bintang. Dari yang kosong Tuhan Allah ciptakan sesuatu. Hanya Dia yang menjadikan yang kosong menjadi nyata. Dia yang membuat yang tak berarti menjadi berarti. Itulah Dia Allah. Di luar Dia kosong, tapi dalam Dia ada kekuatan kuasa.
Dan kekuatan kuasa itu diberikannya, kata bacaan kita, kepada orang yang percaya. Pulang dari sini jangan ragu-ragu. Percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan, dan Dia akan buka jalan. Percaya bahwa Tuhan akan bereskan hutangmu, dan Dia akan bereskan. Percaya bahwa Tuhan akan buka jalan untuk bisnismu yang satu kepada bisnis yang lain. Haleluya. Percaya bahwa Dia akan bereskan perkaramu. Amin. Percaya bahwa Dia akan berikan padamu tender. Haleluya. Percaya bahwa Dia bukan kau cari uang, tapi uang mencarimu. Haleluya. Percaya bahwa bukan kau cari berkat, tapi berkat mencarimu. Haleluya. Percaya bahwa kau cari Tuhan, sedang berkat mencari-carimu. Percaya, dan Tuhan akan buka jalan seturut dengan percaya. Karena pernyataan kekuatan Allah hanya dinyatakan pada mereka yang percaya. Yang terakhir, lalu kita mau pulang, karena kata pulang enak kita dengar. Hal yang ketiga, Yesus Kristus bagian Yakub membuktikan bahwa Ia adalah Allah Yakub, Allah Israel yang maha kuasa. Dia disebut bagian Yakub, bukan bagian Ismail, bukan bagian dari Rahab, bukan bagian dari Nikodemus, bukan bagian daripada Nathanael, tapi bagian dari Yakub. Yakub nenek moyang bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Berarti dia bagian dari umat pilihan Tuhan. Dan kata Yakub berbicara tentang keturunan bangsa Israel. Dia nenek moyang bangsa Israel. Dari dialah turun satu bangsa yang sampai sekarang ini eksis sebagai bangsa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan berbicara tentang Dia Allah Israel, maka berbicara tentang kekuatan kuasa yang Ia miliki. Dan Alkitab menggambarkan Dia dalam 4 hal dalam bacaan hari ini. Bacaan kita hari ini dari Yeremia 10 menggambarkan 4 hal perihal Allah Israel itu. Allah Yakub itu, bagian dari Yakub itu digambarkan secara tuntas oleh 4 hal dalam bacaan hari ini. Hal yang pertama, Ia secara tegas tidak sama dengan berhala buatan tangan manusia. Ia beda dengan patung, Ia beda dengan kayu, Ia beda dengan manusia, dengan apapun dan siapapun. Ayatnya yang pertama sampai 7 dari Yeremia 10 berkata, dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Ayat 2, beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya, saya tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Ayat 6, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan, Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Ayat 7, siapakah yang tidak takut kepadamu ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamu lah seharusnya sikap yang demikian, sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Ayat-ayat yang menggambarkan bahwa Allahnya Yakub itu, bagian Yakub, the portion of Jacob, berbeda dengan Allah dan ilah buatan tangan manusia. Allah bilang patung dari kayu itu kan cuma ditebang dari hutan, dipahat pakai paku supaya jangan goyang, dipindahkan karena nggak bisa melangkah. Kalau rumah kebakaran, kau bukan patung tolong kau tolong patungnya kau bawa keluar, karena dia nggak bisa melangkah. Aku tidak sama dengan yang begituan, karena dia punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, tapi aku bisa mendengar jeritan umatku dari Mesir. Aku menyaksikan penderitaan mereka, dan aku akan turun tangan. Berarti aku Allah yang hidup. Aku beda.
Jadi dia disebut portion of Jacob, berbicara tentang kemandiriannya, kemahakuasaannya, kemantapannya. Sebagai Allah yang mandiri, Allah yang independen, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Yang tidak sama dengan patung buatan tangan manusia. Kayu kah, besi kah, tembaga kah, tanah liat kah. Yang kedua tentang kemahakuasaan Allah Israel, the portion of Jacob. Yang keagungannya dinyatakan mulai ciptaannya. Allah yang keagungannya nampak lewat alam ciptaannya. Ayat 12 dalam bacaan hari ini berkata, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Dia mengatakan bahwa aku tidak sama dengan patung, tapi kemuliaanku nampak dalam alam ciptaanku. Gunung bunga mengisahkan keberadaannya. Angin puting beliung menyaksikan kehadirannya. Segala sesuatu berbicara tentang dia. Alam ciptaan Tuhan. Berarti yang mana lagi yang masih kita cari? Allah yang mana lagi yang lebih dahsyat dari ini yang masih kita nanti-nantikan? Sehingga kita terlambat menyerahkan diri ke dalam tangannya. Hal yang ketiga perihal Allah ialah yang keperkasaannya ada pada namanya. Ayat 6 dan ayat 7 dalam bacaan hari ini, Yeremia 10 berkata, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan, Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Sampai situ saja ayat 6 dikatakan yang Engkau besar, ya Tuhan Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Haleluya, keperkasaannya nampak pada namanya. Pada nama Tuhan Yesus Kristuslah nampak keperkasaannya. Karena jika nama itu disebut, surga memberi tanggapan, doa dikabulkan. Di mana nama itu disebut, setan lepaskan genggamannya, penyakit lari pontang-panting. Nama Yesus Kristus merupakan jaminan. Haleluya, keperkasaan Tuhan Yesus Kristus ada pada namanya. Dan dia berkata, dalam namaku usir setan, dalam namaku tumpang tangan orang sakit dan mereka sembuh, dalam namaku kau minta barang apa saja kepada Bapa, maka Bapa akan mengabulkannya, supaya Bapa dimuliakan dalam anak. Yang terakhir, keperkasaannya Allah Yakub itu, ia adalah dasar yang teguh bagi iman kita, jika kita ingin menjadikan dia bahagian porsi dari hidup kita. Dia minta supaya pada dialah kita taruhkan iman kita, pada dialah kita taruhkan percaya kita, dan pada dia dan dia saja. Karena ayat 15 dikatakan semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Tidakkah begitu ayat 16? Tidaklah begitu dia yang menjadikan bagian Yakub. Berarti dia tidak sama dengan yang lain. Dia menuntut kita menaruhkan percaya dan harap kita kepadanya. Yesus Kristus, porsi kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang di dalam doa. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Pandang Tuhan, serahkan diri ke dalam tangannya. Tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Kalau lain ditolong, saya juga. Haleluya.